kita dari unsur pimpinan dengan perangkat tidak boleh, itu dilarang undang-undang. Jadi kita hanya dilarang. Kemudian kita punya adik-adik, saya lihat ada banyak orang di belakang. Kita pilih 15 orang untuk jadi nanti akan buatkan pengadaan. Kita dari toko sembako, klinik sehat, dari apotek sehat, toko pertanian. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan ini dari kepada kami. Yang saya hormati Bapak Kepentingan Koperasi atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Sanatuliti. Yang saya hormati penjabat Lor Tulus bersama jajarannya. Dan yang saya hormati tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, dan semua yang hadir pada kesempatan ini bersama saya kasih. Seperti kita semua sudah ketahui bahwa pagi ini kita sama-sama hadir di tempat ini dalam rangka musyawarah desa khusus tentang sosialisasi operasi merah putih. Untuk itu, pada kesempatan ini saya mengatasnamai kita semua yang ada di sini meminta berkat kepada Tuhan Yang Maha Esa dan seizin kita semua, sehingga musyawarah koperasi merah putih secara resmi saya buka. Terima kasih kepada Ketua BPD yang sudah membuka kegiatan kita pada sore hari ini secara resmi. Selanjutnya mari kita lihat bersama pemutaran video Presiden RI. Koperasi yang kita canangkan minimal 70.000 koperasi merah putih baru, kalau bisa 80.000. Nanti di tiap koperasi itu kita bangun gudang. Berapapun hasil di desa itu akan aman karena gudangnya ada. Sekarang tiap desa akan punya gudang, tiap desa akan punya kamar pendingin. Hasil apapun akan aman sampai dia mampu menjual. Dan tiap koperasi akan kita beri truk, minimal 1 truk, kalau bisa 2 truk. Semua hasil dari desa itu bisa dipasarkan, dan semua kebutuhan desa itu bisa diambil ke desa itu. Kita buktikan hari ini, bukti. Berapa minggu lagi, berapa bulan lagi, kita akan terus buktikan. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan, karena hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Cilacap dan mewakili Ketua BPD bersama anggota, Pak Pejas Desa Lor Tulus bersama perangkatnya, peserta adat, pendukung masyarakat, muda-mudi Desa Lor Tulus, sikapnya hadirin yang saya banggakan. Tadi kita sudah dengar bersama. Ini yang tadi kita lihat di video itu langsung dari Presiden kita. Hari ini kita hadir di sini mau mengadakan sosialisasi tentang koperasi merah putih. Kita berbicara tentang koperasi. Koperasi ini sudah banyak di kita.
banyak yang ada di kita dan banyak yang macet. Seperti dulu ada anggur merah, ada KUD, segala macam. Tapi kita jangan berpikir ke situ, karena kooperasi untuk program dari Pak Presiden ini itu lebih berbahaya lagi. Jadi pasti ada KPK yang harus dia berkata uang banyak. Tadi saya tanya dari ini sekitar 3 sampai 5 miliar. 3 sampai 5 miliar ini beredar di desa Lotolus. Jadi saya mengharapkan supaya pengelola nanti kita cari anak-anak kita yang sementara nganggur. Pertama kita lihat yang sarjana dulu, yang harus tahu komputer. Ini harus belajar seperti saya punya hari ini atau PJSK Lotolus. Harus belajar. Dari ini kita kelola uang. Yang berikut kita punya anak-anak SMA yang mampu berbisnis. Agar tidak salah, nanti pasti semua harus masuk anggota. Masyarakat desa Lotolus itu harus masuk anggota. Mungkin uang untuk apa? Karena ada nanti investasi makan gratis. Jadi usahakan supaya Pak Desa harus melihat kita punya masyarakat yang harus berkelompok. Ada ternak ayam atau ada kacang-kacangan, jagung. Karena pasti di setiap desa ini ada mereka harus siap. Tidak mungkin kita belanja di WOW, karena WOW juga pasti siap. Sehingga ini memang kita masyarakat harus rajin. Tapi saya percaya orang Lotolus ini orang rajin semua. Jadi sudah saya tidak ragu lagi. Yang penting pengelola nanti sebelum kita angkat ini harus anak-anak asli dari desa Lotolus. Dan untuk masalah teknisnya nanti kita dengar di Bapak yang ini dinas koperasi. Karena pernah kami ikut sosialisasi ini di Wempermata. Jadi pengurus nanti tidak boleh orang dekat dengan Pak Desa, tidak boleh. Biasanya Pak Desa punya istri tidak boleh. Pak Desa punya adik kandung tidak bisa. Desa punya om tidak bisa. Tapi ponakan bisa. Itu sudah turun kedua. Teman kecil tidak bisa. Tapi nanti kita dengar penjelasan dari Bapak yang mewakili investasi. Begini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita harus ikuti ini sampai habis habis ya. Pokoknya KSDR loh baik di banyak banget. Tapi dalam 1-2 jam ini kita harus bertahan di sini. Sehingga Pak Idong juga harus melihat. Oh emangnya itu pas level. Yang Abu Rua level kalau itu banyak. Kalau ini tiba, kalau dibantu sebuah Malaysia, kalau dia semua bos. Dan ini akan dikawal ketat oleh para tentara, dikawal ketat. Jadi jangan anggap remeh. Tapi ini saya yakin pasti kita akan jalankan ini sesuai dengan amanat undang-undang dan perintah Pak Presiden. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Terima kasih dan selamat siang. Terima kasih kepada Camat Ibu yang sudah memberikan sambutannya kepada kegiatan kita siang hari ini. Selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada pejabat Kepala Desa Lotolus untuk memberikan sambutan. Selamat siang warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Dinas Koperasi atau pejabat yang mewakili, bersama Pemangku, Ketua DPD bersama jajaran, teman-teman perangkat desa, Pasek, Kabupaten Muara, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, adik-adik pemuda yang sudah hadir, PNG Omoko, singkatnya Bapak Ibu hadirin sekalian. Pertama kita bersyukur di tempat ini karena hari ini hari yang baik. Kita datang, kita mendengar sosialisasi tentang Koperasi Merah Putih.
Jujur Koperasi Merah Putih ini kita juga butuh ayah muda, bapak ibu juga butuh program baru, program Presiden Prabowo oleh Dinas Koperasi. Kepada pegawai yang mewakili, kesempatan saya berikan. Selamat siang semua. Selamat siang semua. Yaitu bersama saudara yang saya hormati, Bapak Pejabat Desa Lotolus bersama perangkat desa, Bapak Ketua DPD bersama anggota hadir yang saya hormati, tokoh pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh pendidik, tokoh pemuda, sebenarnya Ina Aman atau Terno. Pertama-tama untuk kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan karunia maka kita diberi kehidupan untuk bisa berjumpa di tempat ini. Saya dari Dinas Koperasi, saya perkenalkan nama saya Eligius Manek, biasa dipanggil Eli Manek. Saya dari Dinas Koperasi dan atas nama Kepala Dinas Koperasi hadir sesuai dengan jadwal musyawarah desa khusus terkait pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Baik, berbicara tentang Koperasi Desa Merah Putih, tentu koperasinya bukan hal yang baru seperti dijelaskan oleh Bapak DPD, Bapak Camat, Pak Pejabat Desa. Yang namanya koperasi pasti Bapak Mama yang hadir di sini lebih tahu. Mungkin di sini banyak yang masuk anggota koperasi CU, banyak yang di pintu air ada. Yang kalau koperasi harian pasti lebih lagi. Itu mama-mama biasanya lebih tahu tuh. Harian, mingguan. Terkait dengan Koperasi Desa Merah Putih, ini tidak jauh beda dengan koperasi-koperasi lain. Hanya ini menjadi program prioritas Bapak Prabowo, Presiden kita, Prabowo Gibran, dengan pendampingan dana dan pendampingan diklatnya, pelatihan itu dari pusat sudah didesain untuk nanti setelah launching baru adakan itu pelatihan khusus untuk pengurus, pengawas, pengelola dan anggota atau pendiri yang kita bentuk sekarang. Program Koperasi Desa Merah Putih ini tujuan utamanya adalah dijadikan sebagai pusat kegiatan perekonomian di desa. Jadi ke depan koperasi akan membuatkan pengadaan, entah seperti tadi sudah disini Pak Pejabat, entah dari toko sembako, klinik sehat, dari apotek sehat, entah di Lotolus membuka lagi satu toko pertanian untuk mendukung potensi yang ada di masyarakat desa Lotolus, atau toko peternakan, atau mau sepakat untuk satu toko bangunan. Itu nanti dia akan berkembang setelah terbentuknya anggota koperasi. Itu semua nanti dibahas dalam musyawarah dengan Pak Pejabat selaku ketua pengawas. Kalau ketua pengawas ini kita tidak pilih, karena ini anggota desanya itu sudah melekat. Kepala desa, lurah, pejabat di desa dia
dengan sendirinya ketua pengawas. Kita hanya berhak pilih ambil 2 orang sebagai anggota untuk membantu Pak PJ, Pak Pejabat dalam hal kepengawasannya nanti. Jadi baik kita sebelum kita ke pembentukan pengurus, pengawas dan pengelola, kita bicara dulu terkait pendirian koperasinya. Hari ini kita belum tahu koperasi ini siapa pendiri, siapa anggota. Karena itu sebelum kita melangkah jauh ke pengurus dan pengawas, kita bentuk dulu anggotanya. Seperti koperasi-koperasi yang lain, tentu kewajiban kita sebagai anggota tentu tidak terlepas dari yang namanya simpanan pokok, simpanan wajib dan sukarela. Tapi bedanya koperasi-koperasi di lain, kita gabung ke sana, kita tidak rata-rata kita tidak bisa menentukan simpanannya berapa. Kita ke sana gabung dari belakang, jadi sudah ada musyawarah sebelumnya. Tapi di koperasi Desa Merah Putih nanti sebentar Bapak Mama sendiri yang tentukan simpanan pokoknya berapa, simpanan wajibnya berapa. Ini sebagai satu syarat untuk kita buatkan dia punya akta notaris, dia punya badan hukumnya. Terkait koperasi Desa Merah Putih, Bapak Mama sudah ada aturan hukumnya, sudah ada payung hukumnya. Itu dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan juga impres dari Bapak Presiden, Bapak Prabowo sudah keluarkan instruksi presidennya Nomor 9 Tahun 2025. Terus terkait koperasi Desa Merah Putih juga sudah diatur dalam surat edaran Kementerian Koperasi Nomor 1 Tahun 2025, surat edaran Kemendes Nomor 6 Tahun 2025 sudah ada petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaannya. Jadi semua aturan itu sudah ada teman-teman. Tinggal kita bentuk, tinggal kita sepakati keanggotaannya, dan kita tinggal bentuk badan pengurusnya dan badan pengawasnya. Itu badan pengurus dan pengawas ini seperti tadi sudah dihimbau oleh Bapak-bapak di media pimpinan ini, dari Bapak Presiden, Bapak Camat, Bapak Pejabat Desa. Kita lihat kita punya anak yang punya kemampuan di bidang ekonomi, dia punya sekolah mungkin sarjana, dia khusus di akuntansi atau di ekonomi, atau tidak pun jika tidak ada sarjana yang di situ, ada anak-anak SMA yang punya kemampuan di dunia usaha. Sehingga dalam pekerjaannya dia sudah ada gambaran di dalam memang sebelum nanti pelatihannya. Koperasi Desa Merah Putih memang dia hadir dengan 7, selain tadi dasar hukumnya, dia hadir dengan 7 bidang usaha. Yang pertama adalah gedung kantor. Koperasi Desa Merah Putih yang pertama itu gedung kantor. Gedung dijadikan sebagai kantor oleh pengawas dan pengurus dan juga pengelola. Dia harus punya kantor sendiri karena dia punya bidang-bidang usaha banyak. Jadi kalau kita gabung di kantor desa yang dengan ruang begini, kita ramai. Kalau desa di Sumsel kita karena kegiatan pemerintah desa bisa macet. Kalau hadir dengan toko sembakonya, toko pertaniannya di sini, toko atau klinik sehatnya, apotek sehatnya, gudangnya, belum lagi truknya harus ini, itu nanti kita repot kalau kita gabung di sini. Tapi kalau memang ke depan kita, saya yakin mungkin di Lortelus ada aset desa yang ada gedung kosong, ada, atau memang tidak ada juga di. Oh ya, kalau ada bagus, sudah membantu. Ada beberapa desa yang memang
lokasi untuk ininya sangat penting, jadi mereka harus berusaha untuk ya sementara nanti saat operasionalnya untuk sewa pakai atau kontrak tahan warga punya ini untuk berjalan dulu sambil mencari tempat yang pas. Terkait koperasi ini, namanya kita tidak bisa memilih. Dia namanya kita pakai kembali nama desa. Jadi contoh kita di Lorotolus, seperti koperasi Desa Merah Putih Lorotolus yang beralamat di Kecamatan Galutu. Karena kalau kita masing-masing pilih nama, itu 80.000 koperasi ini kita bisa baku tabrak nama. Di seluruh Indonesia ini, jangankan satu Indonesia, satu kabupaten, 127 desa ini saja, kalau masing-masing pilih nama, bisa-bisa kita ramai buat nama. Jadi sengaja dipakai nama dari desa sehingga untuk cari koperasi ini gampang untuk administrasi. Oke, bidang usaha yang kedua itu sembako, toko sembako. Yang ketiga ilmu sehat. Bidang usaha yang keempat apotik murah. Yang kelima simpan pinjam, bidang usaha simpan pinjam tentu dengan bunga yang sangat membantu, sangat rendah. Dia tidak sama dengan bapak mama atau mama yang biasanya dengan harian itu, koperasi harian, koperasi mingguan. Ini terkait suku bunganya ini juga nanti ditentukan oleh anggota atau pendiri yang nanti sebentar kita BP. Kita mau berapa? Nah, itu kita sendiri yang tentukan. Intinya uang dari pemerintah ini pokoknya itu tidak boleh dihilangkan. Untung antar untung sekecil apapun, tetapi ada hitung untungnya. Kalau sampai contoh kita pinjam 1 juta, kita sepakat untung 10.000 1 bulan, itu pun boleh dalam musyawarah mufakat, asalkan 1 jutanya kita jangan kasih hilang. Kalau kita kasih hilang, maka kepala desa sebagai pengawas dan pengurus nanti borgol 2. Seperti tadi Bapak Camat singgung, ini program ini melibatkan tentara dan polisi di dalam. Jadi dia sangat ketat. Bapak Kepala Desa sebagai pengawas di desa, kami dinas koperasi sebagai pengawas tingkat kabupaten, dinas koperasi provinsi, dan juga pihak-pihak lain. Tetapi di dalam tim itu ada tentara, ada polisi. Bidang usaha yang kedua, yang terakhir salah itu gudang yang tadi Bapak Prabowo singgung. Gudang ini dengan tujuan akan di samping kita simpan truk, gudang ini juga akan disimpan alat pendingin dan alat pengawet. Fungsinya alat pendingin dan alat pengawet ini ketika masyarakat di kelompok-kelompok tani panen dan mau jual, tetapi contoh sayur, tomat apa yang gampang rusak, itu kita simpannya di sana. Kalau tidak habis terjual, simpannya di sana. Sehingga di samping kita menjual, juga koperasi bantu menjual kalau mama punya hasil. Dia promosikan ke koperasi-koperasi lain atau ke ikatan atau kelompok koperasi lain yang mungkin butuh, akan terjual di sana. Atau daging mama yang kita raka, mungkin kita khawatir ini bisa habis orang raka, tidak hari ini. Tidak usah ragu, alat ada, mesin ada, kita taruh di situ sehingga besok kan minggu depan ada yang mau beli, datang tinggal kita kasih keluar. Jenis usaha yang berikut itu logistik. Logistik ini angkutan yang tadi Bapak Prabowo yang paling kurang 1 desa 1 truk. Kalau bisa 2 ya 2.
Tapi kalau kurang 1 truk itu untuk angkut biaya angkut hasil batu nama atau hasil di peternakan, hasil di pertanian. Kita tidak pusing lagi untuk cari auto pick up di mana-mana. Kita punya auto ada di koperasi. Tinggal nanti disepakati biayanya berapa, nanti masuk ke koperasi. Bidang usaha yang berikut itu bidang usaha utama. Bidang usaha utama di sini seperti yang kita sini itu dia tergantung potensi yang ada di desa, sesuai potensi yang ada di desa Lortolo. Contoh kita di sini potensinya mungkin Bapak tahu potensi kita yang ada di Lortolo sini cuma di pertanian, hasil apa yang paling baik untuk menunjang kita punya hidup. Jagung, kacang, ubi, kelapa, kopra, pisang, ya. Apa lagi? Ya, sagu. Sagu ini bisa dijadikan satu produk lokal karena itu koperasi lain di Atambua, di Kesbak tentu sangat ini dengan kita punya sagu di sini sangat laris kalau kita bawa keluar. Kemarin kami waktu pameran di Timor Leste sana di Bakusi, sagu yang dibawa dengan jumlah uangnya sekitar berapa 2 juta, habis tidak sampai 1 jam. Kita punya sagu dari Malaka. Kita bawa ke sana kan kita stoknya pas-pas, pikir nanti tidak habis. Tahu kita sampai 1 jam sagu yang nilai uangnya 2 juta habis. Ya. Pesan lagi saya mau lari dulu ke Malaka baru kembali ke Bakusi. Ini satu makanan lokal yang unik tidak sagu di sini. Kalau selain pertanian, peternakannya sapi, babi, ayam, kambing, ya. Kalau memang potensi di situ, Bapak Mama sebagai pendiri dan sebagai anggota bisa putuskan untuk kita buat satu toko di sini, satu toko pertanian peternakan, sapi sembako. Jadi kalau unit usaha makin banyak, justru makin bagus untuk koperasi. Selain itu mungkin hasil kerajinan tangan di Lortolo ada tenun ikat. Selain itu apa anyam apa di sini ada? Belum ada. Atau sulam ibu-ibu yang ini kelompok yang suka sulam. Belum juga. Ya kalau ada kerajinan tangan itu diharapkan potensi itu kita ini untuk bisa dikembangkan. Karena semua hasil yang itu nanti kita bawa ke koperasi yang salurkan, distribusikan. Kita tentukan harganya berapa ke koperasi yang jual. Oke, terkait bidang usaha, sekian. Sekarang kita masuk ke struktur organisasi. Struktur organisasi ini seperti hari yang kita datang. Mungkin sebentar kita sepakati dulu. Kemarin di desa Katirni mereka sepakat karena ini untuk urusan akta notaris nama, jadi simpanan itu itu sebagai kewajiban kita di sebagai anggota. Mama saya harap tidak bisa berpikir 100 atau 200 yang kita sepakat sementara untuk menjadi simpanan pokok, karena itu sekali simpan seumur hidup. Nanti kita bermain di simpanan wajib, entah kita sepakat 10.000 per bulan atau 20 terserah. Itu yang nanti per bulan kita simpan. Ini tidak usah kita pikirkan karena ini sebagai umpan, kita pakai uang kecil ini untuk umpan
miliar seperti tadi bersama ini. Karena anggaran atau sumber dana untuk koperasi desa merah putih ini dari APBN, dari pusat, dari provinsi, dari kabupaten, bahkan dari APBD. Jadi contoh di Tulus, kalau memang BUMDesnya tidak ada atau tidak berjalan, maka anggaran yang 20% dari dana desa itu dengan sendirinya dia masuk ke koperasi desa merah putih. Tetapi kalau BUMDes di sini berjalan, maka dia berjalan beriringan dengan koperasi desa merah putih. Nanti BUMDes berjalan di bidang apa, koperasi menyesuaikan. Kita saling mendukung. BUMDes berjalan contoh di ketahanan pangan, contoh di kelompok petani kacang atau ternak ayam, itu kita koperasi siap menampung itu hasil dari BUMDes kita salurkan. Jadi kita tidak saling membunuh. Koperasi desa putih hadir bukan untuk melenyapkan BUMDes, tidak. Sumber anggarannya itu dari APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten, dari himpunan bank negara, Himbara, dan juga dari hibah. Tapi hibah ini jumlahnya sangat kecil, lebih banyak itu dari APBN dan Himbara. Oke, terkait tadi kewajiban kita sebagai anggota, kira-kira penjelasan ini Bapak Mama hari ini bersedia masuk anggota atau tidak? Karena itu diharapkan semua warga masyarakat di Desa Lor Tulus masuk anggota. Karena ketika kita tidak masuk Bapak Mama, kita mau belanja contoh di toko sembako murah, kita pikir kalau anggota sudah penuh di situ, kita geser sedikit dulu. Karena ini dia pemilik masih ada di dalam, ada di sini. Dan ketika kita mau ajak ke simpang pinjam, tentu kita tidak bisa meminjam karena kita bukan anggota. Dan juga contoh kita mau pakai truk, itu kan ke sana orang petugas yang ada di gudang di truk itu ada ketuanya, ada supir, mereka lihat data. Oh ini contoh nama kelainan supaya dia pengaman tidak ada di sini. Tapi kita tidak bisa layani dia dulu, karena jangan sampai anggota ada yang datang pakai, tapi bapak yang tidak masuk anggota mau pakai tidak bisa. Jadi itu diharapkan kalau bisa semua masuk anggota. Kewajiban sebagai kita anggota dan pendiri itu KTP dengan kesepakatan kita sebentar. Bapak mau sepakat berapa? Mau seperti KTP 250 atau seperti Desa Dirma yang mereka sepakat satu simpanan pokoknya 100.000, simpanan wajibnya 10.000. Kebanyakan desa-desa bermain di situ. Simpanan pokok ini sekali seumur hidup 100.000, simpanan wajib 10.000 per bulan. Saya pikir 10.000 orang luar Tulus ini kecil, di satu bulan 10.000. Karena banyak manfaatnya di situ. Ada akhir tahun kita dulu kumpul untuk kita pagi SHU ini. Kalau mana petani mana yang belanja lebih banyak, itu dia dapat SHU lebih banyak. Kita pinjam. Kelebihan di koperasi desa merah putih ini adalah kita ke toko tanpa uang. Kita ke toko tanpa uang. Kita ke sana kan kita masuk dulu di simpan pinjam, keluar dari simpan pinjam kita ke toko. Belanja alat-alat pertanian kah, belanja sembako kah, dan di sana ada simpan pinjamnya. Makanya diharapkan kalau bisa ada lokasinya untuk itu, sehingga koperasi ini bisa berjalan dengan baik. Ada gerai-gerai, ada satu ruang khusus mungkin untuk sembako, ada satu ruang khusus mungkin untuk toko pertanian, peternakan, ada gudang untuk alat pendingin atau alat pengawas. Dan terkait ini mungkin sebentar nanti Bapak penjawab panggil langsung terkait besaran untuk kewajiban kita di pembinaan itu.
Karena kita lebih dulu itu dulu, baru kita masuk ke pengurus dan pengawas. Kalau yang tidak terdaftar di anggota, itu dengan sendirinya dia tidak bisa terpilih jadi pengurus. Karena syarat utama pengurus, dia harus terpilih, dia dari dan oleh anggota. Artinya dia dari anggota, daftar anggota, dia penama dia anggota, dan oleh anggota dia dipercayakan jadi pengurus. Gitu. Jadi anak-anak yang punya potensi untuk jadi pengurus, pengawas, sebentar kita matikan dia anggota. Soal uang, antara nanti soal kesepakatan kita 100 seperti tadi atau 10.000, mungkin hari ini Bapak Mama belum bawa itu uang sampai 100 atau 10, nanti kan bisa ada besok, ada lusa. Intinya kita daftar dulu. Karena uang itu nanti akan sama-sama dengan dokumen yang tadi kita tinggal di Batang Jabat, bawa ke kantor dinas untuk kita buat semua di akta notaris. Jadi Bapak Mama yang kasih uang 100 ini, nanti kita ada filenya khusus, ada dokumen itu nama Bapak Mama dengan uangnya berapa yang dikasih dengan fotokopi KTP-nya di belakang. Jadi itu semua akan termuat di akta notaris. Jadi uang yang Bapak Mama kasih ini hari sebentar atau besok atau lusa, itu Bapak Prabowo juga tahu. Karena ketika dia klik di Koperasi Desa Merah Putih Lor Tulus, dia akan lihat, oh ini pengawasnya ini, dia anggota berapa, dia uang berapa. Bapak Basius dia punya uang berapa, simpanan pokok 100, simpanan wajib 10.000. Itu akan terlihat semua. Jadi kita tidak bisa bermain-main dengan itu. Ambot ngeremo hahut tiar hapas kata ke bosan naik nah. Ne boro-boro mai tahu koro kalau kadima. Oke, kita buatan mungkin ini nanti Bapak Kepala Desa atau Bapak BPD pandu kita terkait kesepakatannya. Saya bukan anggota di sini, saya juga bukan calon pendiri di sini, jadi saya tidak bisa bersuara untuk memutuskan. Saya hanya kasih gambarannya saja. Nanti Bapak Mama sendiri ditentukan mau berapa. Terkait kepengurusan dan pengawas, syarat-syaratnya tadi saya pikir kita sudah harus sama. Bapak Camat sudah menyampaikan, kita cari anak-anak yang punya sedikit kemampuan di bidang itu, bidang usaha perkoperasian. Mungkin anak-anak sarjana di sini yang punya kemampuan itu bisa dimasukkan. Yang kedua, anak itu dia harus jujur, pengurus dia jujur, loyal, dan dia mau bekerja untuk kesejahteraan masyarakat di Desa Lor Tulus. Dia siap untuk bekerja, dan ini punya kantor sendiri. Nanti dia punya di bawahnya sebagai ketua, contoh di bawah ada wakil ketua, ada sekretaris, ada bendahara, nanti ada manajer atau pengelola atau ketua bidang. Masih banyak lagi ke depan. Jadi sebentar ini terkait pengurus ini seperti itu, dia yang ketiga, dia tidak sedang dalam permasalahan atau sedang diproses hukum, itu tidak boleh ambil dia jadi pengurus. Sementara ada dalam proses permasalahan, itu tidak bisa dia jadi pengurus. Yang berikut, dia tidak ada hubungan darah langsung dengan Pak Penjabat Desa. Dan disinggung hubungan saudara dan hubungan semendai. Hubungan saudara ini tinggal itu adik kakak kandungnya atau bapak mamanya, tante kandungnya, tidak bisa. Kalau tidak nanti kita mau mengawas bagaimana. Ketua naik kalau mau ketua, kita pengawas, ketua pengawas, ketua naik ketua koperasi, ada yang susah dia. Dan juga hubungan semenda itu contoh bapak mantu, mama mantu tidak boleh masuk di pengurus. Ipar kandung, adik ipar kandung atau kakak ipar kandung tidak boleh masuk di pengurus karena bapak desa ketua pengawas. Begitupun dua orang pengawas yang mendampingi kepala desa
kita harus lihat jika hubungannya juga bukan hanya kepala desa saja, tapi dua pengawas itu juga kita lihat. Jika mereka punya adik kakak kandung tidak boleh di pengurus. Kalau adik kakak kandungnya sudah ada di pengurus, maka pengawas kita cari orang lain saja. Seperti itu. Itu syaratnya. Intinya dia mau bekerja untuk masyarakat di Desa Lortulus. Yang berikut nanti setelah terbentuk sebagai pengurus inti, ada ketua, ada wakil ketua bidang usaha, ada wakil ketua bidang anggota, ada sekretaris, ada bendahara. Itu pengurus inti dengan 2 orang pengawas. Karena ketuanya sudah ada, dia dan 2 orang pengawas. Yang berikut, kalau sebentar ada adik-adik yang tidak masuk di pengurus inti dengan pengawas, tidak usah berkecil hati, karena masih dibutuhkan banyak lagi pengelola. Contoh di simpan pinjam tidak mungkin 1-2 orang. Apalagi ini kita rata-rata semua peminat untuk pinjam ini pasti banyak. Jangan bapak sendiri, kami pegawai juga untuk pinjam ini juga kami main. Kita istilahnya pinjam ini kita sama-sama main. Jadi pasti banyak. Maka dia harus butuh apa? Ketuanya ada yang mencatat untuk administrasi, ada yang kita bagi. Dia tagih di dusun mana, ada berapa banyak dusun. Dia tagih-tagih juga pasti ada. Karena tidak semua pasti mulus. Ada yang macet ya, oke betul ya turun. Tapi kita tidak seperti itu yang harian apa. Ini kita tagih kembali kita kemana-mana. Jadi tidak mungkin kita. Tapi kalau nomor tulus mau agak keras saja, bapak gede sepakat. Kita buatkan aturannya. Nanti kan kita sepakat. Buatkan aturannya kita buat ke dalam ADART. Sini kalau contoh. Orang ini kalau kepala batu 2-3 kali, kita coret dia dari anggota saja. Bisa jadi atau kita cita dia punya apa. Itu nanti kesepakatannya di musyawarah itu, musyawarah mufakat antara anggota, pendiri, pengawas, pengurus. Duduk bersama kita buatkan itu aturannya. Ini bunga kecil baru bapak kepala batu lagi bagaimana? Kemarin harian yang bunga berapa? 100 bisa kembali ke 25.000 saja. Bapak lari, mama lari sedikit, tetapi sore langsung. Karena itu dia duduk tunggu, ada petugas yang duduk tunggu di depan rumah saja. Jadi kita kalau kita lari siang sebelum kita makan siang itu bisa bahaya di luar. Aku ledawan sih. Oke, terkait struktur organisasi mungkin seperti itu. Saya tadi Pak Camat sudah sampaikan dan tidak jauh dari situ. Yang berikut kalau untuk pengurus ini kalau bisa orang yang untuk sementara belum bekerja di satu tempat atau dia bekerja tetapi itu lepas. Kalau dia sudah guru justru mati. Kalau dia PNS mati. Dia mau bagi waktunya seperti apa? Pagi dia mau ke kantor atau dia mau ke sekolah atau dia mau ke koperasi. Karena koperasi juga punya kantor sendiri. Dan besok-besok kalau itu bidang usaha ini berjalan, itu tugasnya lebih berat untuk pengurus ini. Di bawahnya ada kepala bidang atau manajer untuk bidang usaha itu. Jadi kalau kita pilih yang orangnya masih aktif bekerja, itu dia kewalahan untuk bagi waktunya. Nanti terakhir kita yang bakal tidak enak di koperasi. Dan untuk pengurus dan pengawas ini Bapak Mama, ke depan kalau ada kesalahan yang fatal, ada satu kesalahan atau kekurangannya, Bapak Mama duduk bersama, undang pengawas, pengurus untuk kita bahas bersama. Ini orang kita mau kasih turun, mau ganti atau mau kasih peringatan, itu tergantung dari kesepakatan. Jadi tidak harus mati. Contoh, dia 4 tahun masa tugasnya, dan itu 4 tahun kalau dia turun tidak. Ada kekurangan, ada kesalahan, kita tegur diri, duduk bersama, kita buatkan
berita acaranya kita bisa ganti. Oke, terkait struktur organisasinya, saya pikir mungkin cukup. Mungkin ada hal-hal lain yang belum sempat saya sampaikan atau yang saya lupa. Nanti sebentar akan berkembang di sesi diskusi kalau memang ada, atau sesi tanya jawab atau bicara atau diskusi apa saja. Kalau memang ada dalam rangkaian acara kita akan berkembang di sana. Atas perhatian semuanya, saya mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap, dan terima kasih banyak. Saya kembalikan. Baik, sekali lagi kita berikan tepuk tangan kepada Baik, terima kasih. Sebelum kita mulai beberapa pengurus, informal bersepakat lagi untuk simpanan pokok dan simpanan wajib. Jadi tadi ada tawaran dari pertama, simpanan pokok itu 100.000, simpanan wajib 10.000. Silakan. Atau ada yang mau usul, silakan. Mungkin kurang kah atau semua kah? Silakan. Simpanan pokok 100, simpanan wajib 10.000. Simpanan pokok itu kita simpan satu kali, seumur hidup. Simpanan wajib dan tiap bulan. Kurang lebih ini. Mungkin ada yang berbeda pendapat, usul, silakan. Atau matematikanya? Matematik 100. Matematik tidak? Oke. Berarti simpanan pokok 100, simpanan wajib 10.000. Baik, sekarang kita pilih anggota. Tadi saya sudah konsultasi dengan anggota ini kurang lebih 15 orang. 15 orang ini nanti mereka yang pilih pengurus inti. Jadi untuk anggota ini, menurut saya kita kasih kesempatan seluas-luasnya untuk kita punya adik-adik sarjana. Adik-adik sarjana di belakang yang belum ada kerja. Kita dari usul pimpinan dengan perangkat tidak boleh, itu dilarang undang-undang. Jadi kita hanya dilarang. Kemudian kita punya adik-adik, saya lihat ada banyak orang di belakang. Kita pilih 15 orang untuk jadi anggota. Nanti selanjutnya mereka sepakat untuk kita pilih pengurus inti. Ya, nanti mereka pilih pengurus inti. Jadi coba saya adik-adik di belakang yang sudah sarjana coba berdiri. Yang belum masuk, yang belum kerja ya, termasuk ini. Yang ini sudah bumdes tidak usah. Bumdes jangan. Oke. Bumdes jangan. Yang bumdes tidak boleh. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12. Kurang 3 orang. Dari toko adat, periferi atau bayansen. Oh ya, berarti kurang 2, berarti 1 bayansen. Kurang 1 lagi. Periferi atau bayelo. Oh, Ibu Evi. Oke, berarti sudah 15 orang ya. Coba minta tolong berdiri 15 orang. 2, 4, 6, 8, 10. Nanti saya satu di saya dari 15 orang. Oke, silakan duduk. Teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah dipilih anggota inti. Dari yang tadi 15 orang, bawa KTP tidak? Ini nanti didata, memang pas saya tolong data 15 orang yang tadi didata sekarang juga. Bawa KTP atau tulis nama. Nanti dokumen menyusul tidak apa-apa toh? Kalau yang bawa KTP nanti memang Ya. Oke. Yang bawa KTP kasih memang, yang tidak bawa nanti tulis nama dulu. Awal berdua lampirkan dengan dokumen. Silakan. Kemudian 15 orang ini, 1 orang 100. Ada yang semua apa belum?
Ada yang masih dari belakang. Saya kira 100 suara memang. Jadi 14 orang pegawai wajib 100.000. Bagaimana 15 orang sepakat toh? Jadi 14 orang yang lain pegawai TMH siap. Silakan didata dulu. Sudah? Oke, ini pengurus sudah. 15 orang didata dulu. Nanti mekanismenya kita yang tidak perlu, yang anggota kita silakan pemama untuk republik. Selanjutnya itu anggota punya kewenangan. Ya, dia dunia berbeda. Jadi tadi pengurus sudah 15 orang. Jadi Bapak Ibu yang pengurus inti 5 orang ini tadi simpanan wajib sudah ya. Nanti besok bawa 1 orang 100.000 wajib. Saya pusat semua jadi saya simpan dulu. Simpanan pokok, simpanan wajib 10.000. Kemudian saya tawarkan untuk ketua. Saya lihat ketua di sini yang paling senior itu Denny. Bagaimana menurut anggota? Setuju? Oke. Wakil ketua 1 perempuan. Siapa? Wakil ketua mau 1 perempuan. Ibu saya atau Ibu Ria Ria? Ibu Ria. Oke, wakil ketua. Wakil ketua langsung catat ya. Oke. Catat dulu. Iya ini. Wakil ketua tidak. Jadi wakil ketua bidang usaha Ria kan? Begitu toh. Terus wakil ketua bidang anggota C laki-laki. Harga atau B ya? Serang. Oh, selus. Oke. Sekretaris Ibu Sek sudah. Oh ya, sekretaris harus bisa laptop ya. Bisa laptop ya. Siapa? Siapa? Evi bisa laptop? Oke, sekretaris. Bendahara siapa? Mama Kursloy. Oh tidak, siapa? Oh ya, bendahara Ibu Evi kalau tidak. Ya toh? Nona Evi. Sekretaris Adi. Bisa laptop kah atau? Oh ya, oke. Boleh. Ibu Sek. Oke. Kemudian pengawas 1 Ibu Evi, 2 Om Ansel. Baik Ansel. Wamar setuju? Baik Ansel pengawas dan Ibu Evi. Tulis sudah. Setuju kan tidak pengawas? Jadi pengawas ini pertimbangan harus orang jadi pengawas ini kita mengawasi kita punya adik-adik ya. Saya tidak mau yang muda-muda berisiko, harus orang yang artinya dari segi umur pengalaman. Jadi saya tawarkan Ibu Evi dengan Mbak Ansel. Bagaimana teman-teman 15 orang setuju? Setuju. Oke. Kalau setuju silakan tulis nama, nanti bikin berita acara. Kita amankan dulu dokumen persyaratan untuk akte notaris. Selanjutnya dari nanti kami pengawas dengan teman-teman pengurus, baru kita duduk bersama. Kita relate mungkin awan berdua ada waktu baru kita duduk sama-sama. Jadi begitu ya. Yang belum bawa dokumen silakan sebentar ini sambil menunggu berita acara silakan pulang ambil. Datang Pak memang 100.000. Ini hari kumpul memang supaya kita membuat notaris. Beda kalau anggota ya 110 minta maaf. Simpanan wajib 110.000 per orang. Pabuk alo itu iya harus iya olor. Bagaimana? Setuju? Setuju. Mungkin dunia dia ada tambahan dari Bapak. Baik, terima kasih. Dia tepuk tangan dulu. Karena tidak sia-sia hari ini kita sudah buat badan pengurus, bentuk badan pengurus, dan ini kita bentuk operasi. Operasi itu tujuan akhirnya di kesejahteraan anggota. Jangan sampai dan yang begini kan jadi ujung tombak
bagaimana maju mundurnya di seluruh Tulus itu. Tapi kalau misalnya rakyat yang sejahtera, sama saja sekolah ini disebutkan. Nah, dan saya mengharapkan supaya setelah ini habis harus kompak, kayak misalnya normal, jadi daripada saya bilang harus kita lihat yang tertua seperti itu. Pas arasnya dia itu tidak boleh, sehingga banyak buat mereka yang membangun ya di seluruh Tulus ini. Jadi kata pada saat bila perlu pelayanan itu lebih terpadu. Mungkin besok ini lalu kedua dia nak kita fotokopi ya kita nak kita semua suara internetnya ada di situ. Jadi kamu tidak perlu belajar lagi di itu di mana saja begitu. Tapi mesti malu nasa bila perlu nanti cari waktu kita punya anak-anak aktivis yang ada sementara kuliah itu panggil mereka merembuk sama-sama bagaimana caranya untuk membangun desa. Uangnya suara 3 sampai 5 miliar. Jadi ingkelon hadiah salah ini ya. Nah, jadi terus pengawas 3 orang ini pada desa ini kan pada desa selama dia sudah ini dia tidak mungkin di sini. Dia kan nanti masih musuh mungkin jadi kepala seksi tidak apakah kan PJ. Jadi desa yang akan mendatang ini nanti harus kerjasama seperti itu. Jadi saya mengharapkan supaya politik Indonesia ini kuat orang sakit harus bersatu. Jadi dokter sokan yang sebut bersatu sudah. Karena ini uang ini untuk kita kasih ke WO. Kalau WO tidak langsung pinjam di sini, kalau doa sendiri. Masing-masing usaha. Jadi nanti banyak buat kelompoknya tadi harus buat PD, ada sayur-sayuran, ada beternak ayam segala macam. Karena kita belanja di sini saja. Nah, kalau tidak uang itu nanti ke orang kita rugi. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Anda mendengarkan pembicaraan ini. Ya, terima kasih. Mungkin baik. Yang pertama-tama profesi tentu pengurus inti dan pengawas yang terpilih. Seperti tadi Bapak Camat katakan, ini kita dipilih untuk urus semua masyarakat yang ada di Luar Tulus. Jadi sekat-sekat atau bayang-bayang apa yang di kepala kita untuk hari ini kita tinggalkan. Pengurus yang terpilih ini juga mulai sebentar sudah bisa membantu Bapak Kepala Desa dengan sekretaris atau kaur yang urusan dokumen ini. Dokumen-dokumen yang ada ini lumayan banyak, bantu urus karena itu lebih banyaknya di Bapak Mama punya sendiri. Itu kebanyakan kita terlambatnya itu di KTP, tapi KTP kebanyakan pengurus inti dan juga tanda tangan itu pengurus pengawas. Yang berikut Bapak Ketua terpilih sudah harus mendata anggota sudah mulai sekarang. Anggota itu terbuka kapan dan di mana saja datang sesuai dengan kesepakatan kita 100 dengan KTP, foto KTP-nya dan uangnya kalau bawa memang diambil untuk kasih ke sepakat siapa yang mulai simpan atau bendahara sudah mulai simpan silakan disimpan untuk nanti dibawa ke dinas untuk kita proses itu akta notaris. Jadi anggota itu terbuka untuk umum tidak itu kan dia supaya dia juga turut menikmati program-program atau bidang usaha. Yang berikut untuk pengurus HP-nya mohon aktif nanti itu nanti setelah itu adik-adik yang tadi tidak sempat terpilih. Setelah itu nanti kami informasi dari kami data dulu anggota itu sebanyak-banyaknya sehingga setelah itu nanti duduk bersama dengan pengurus dan pengawas kita tentukan itu manajer-manajer di bidang usaha itu siapa-siapa yang sana. Jadi yang tidak sempat terpilih ini tidak sekecil hati, kerjaan masih banyak. Tiap bidang usaha ada manajernya dan di bawah manajer kan ada dia punya anak di bawah itu yang administrasi, yang macam tadi simpan pinjam kan ada yang kita tugaskan untuk tangani ya tagih atau yang di toko ada yang jaga kan
itu adik-adik yang SMP kan itu juga bisa, kalau dia mau bekerja kan tidak perlu standarnya dia sarjana atau SMA gitu. Intinya dia mau bekerja sama dengan kita. Untuk bidang-bidang usaha nanti duduk bersama untuk itu yang pasnya kita di mana. Mau ada toko pertanian boleh, itu bidang usaha utama itu pertanian, peternakan. Sembako itu ya dengan sendirinya, sembako murah, terus simpan pinjam, terus gudang itu juga pasti ada butuh tenaga. Ketua kepala gudangnya siapa, dia butuh berapa anggota untuk tampung itu barang-barang dari masyarakat. Jadi kita yang tidak sempat di pengurus inti akan diakomodir di sana, akan masuk ke sana. Mungkin sekian saya kembalikan. Baik teman-teman, Bapak Ibu, jadi sudah bentuk kepengurusan, saya titip 1-2 hal. Yang pertama, Pak Ketua segera bikin grup WA. Oke, semua ada HP Android dong, harus isi pulsa terus sana. Jadi harus isi pulsa terus. Habis ini silakan bikin grup WA. Yang kedua, rencanakan kapan mau pertemuan dan pengawas. Silakan Pak Ketua rencanakan kapan, supaya kita sepakat kapan mau buka pendaftaran. Itu nanti silakan Pak Ketua internal dengan teman-teman anggota. Sekali lagi proses untuk para pengurus yang sudah terpilih, ingat ini uang besar, uang tidak main-main. Tanggung jawab pengawas juga besar, anggota juga besar, 3-5 miliar, bukan bumdes 100-200 juta, tidak, ini miliar. Salah itu tahu sendiri. Jadi saya percaya Pak Ketua kalau baik-baik dengan anggota, teman-teman pengurus, silakan dikelola dengan sebaik mungkin. Tujuannya untuk masyarakat Lawar Tulus. Mungkin kurang lebih dunia, dokumen yang lain nanti menyusul supaya kita tutup. Kita punya kegiatan hari ini. Terima kasih. Saya undang teman-teman di luar untuk kita tutup.